Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ratnasari dengan NIM 2402095000065. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup elektronika untuk mata kuliah elektronika analog dan digital. Definisi dari elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Adapun beberapa definisi menurut ahli. Yang pertama yaitu E. Carol Young, yaitu elektronika meliputi studi, perancangan, dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Yang kedua ada H.C. Johannes, yaitu elektronika ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti, device, atau alat yang asas kerjanya adalah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas, seperti dalam tabung-tabung radio, dan aliran elektron dalam semi penghantar seperti misalnya dalam transistor. Kemudian ada Fitzgerald, Higginbotham, dan Grebel, yaitu elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Kemudian yang terakhir ada J. Millman, yaitu elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Berikutnya ada sejarah perkembangan elektronika. Yang pertama ada penemuan telepon. Sarana telekomunikasi menggunakan telepon yang ditemukan oleh A.G. Bell pada 1876 masih terlalu sederhana. Untuk memungkinkan hubungan yang mencapai jarak jauh dan mutu yang baik serta kapasitas saluran tinggi, dituntut adanya penguatan sinyal, modulasi, demodulasi, serta multipleksi. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh lagi dengan biaya yang lebih murah, diperlukan penggunaan media gelombang elektromagnetik. Yang kedua, penemuan telegraf. Pada tahun 1896, Marconi berhasil menciptakan telegraf radio, telegraf tanpa kabel, yang menggunakan media gelombang elektromagnetik. Dengan demikian, tuntutan jarak yang jauh dapat dipenuhi, namun tuntutan yang lain belum dipenuhi, sehingga para ahli terus bekerja tanpa mengenal lelah. Yang ketiga adalah penemuan ikonoskop. Dengan ditemukannya tabung trioda, pada tahun 1920 ditemukan tabung ikonoskop, yaitu tabung hampa yang merupakan alat dasar dalam kamera televisi yang ditemukan oleh Vladimir Zwonickin, sehingga pada saat itu, industri radio dan televisi berkembang pesat. Kemudian yang keempat, penemuan transistor. Pada tahun 1948, John Bardeen, Walter H. Brattain, dan William Shockley menemukan sebuah peralatan yang jauh lebih baik yang diberi nama transistor. Alat ini dibuat dari bahan semikonduktor, dan transistor ini dapat menggantikan tabung trioda. Karena tidak menggunakan filamen pemanas seperti pada tabung hampa, transistor tidak banyak memakan daya. Di samping itu, ukurannya kecil dan tidak mudah pecah, sehingga radio yang menggunakan transistor dapat dibuat dengan ukuran kecil dan dapat menggunakan baterai sebagai sumber daya listriknya. Di samping itu, transistor dapat diproduksi secara massal, sehingga harga menjadi murah. Demikian pula dengan menggunakan transistor, orang dapat membuat komputer elektronika yang lebih kecil, tetapi mempunyai kemampuan lebih tinggi daripada tabung hampa. Yang kelima, penemuan IC, Integrated Circuit.
Pada tahun 1958, J.S. Kilby menemukan rangkaian terpadu Integrated Circuit, disingkat IC, yang merupakan suatu keping atau chip silikon tunggal yang ukurannya sangat kecil yang berisi rangkaian elektronika yang diproses dengan teknik-teknik difusi dan pengendapan. Semenjak ditemukan rangkaian terpadu, jumlah komponen per chip terus berkembang sehingga dewasa ini dikenal IC jenis berikut dengan jumlah komponen masing-masing per chip. Yang pertama SSI Small Scale Integration, jumlah transistor 10-100. Yang kedua MSI Medium Scale Integration, jumlah transistor 100-10.000. Yang ketiga LSI Large Scale Integration, jumlah transistor 1000-100.000. Yang terakhir FLSI Very Large Scale Integration, jumlah transistor lebih besar dari 100.000. Dengan ditemukannya rangkaian terpadu ini, sejarah elektronika mengalami babak baru yang dikenal dengan mikroelektronika. Dengan semakin meningkatnya jumlah komponen per chip dalam rangkaian terpadu IC ini, maka terdapat kecenderungan pemakaian yang semakin khusus, sehingga tidak diproduksi secara besar-besaran akibat harganya yang menjadi mahal. Kemudian yang keenam, penemuan mikroprosesor. Pada tahun 1971, perusahaan elektronika Intel di Amerika Serikat berhasil membuat IC mikroprosesor yang merupakan otak dari komputer. IC mikroprosesor ini bersifat fleksibel, mempunyai fungsi hampir mirip tak terbatas. Dengan perangkat keras yang sama dapat diperoleh berbagai fungsi hanya dengan mengubah program, sehingga diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan harga relatif murah. Berikutnya ada bidang elektronika. Yang pertama ada bidang instrumentasi dan kontrol. Bidang ini mencakup pengembangan alat ukur, instrumentasi, penelitian, pemrosesan data, dan otomatisasi berbasis mikroprosesor. Yang kedua bidang telekomunikasi. Bidang ini menangani alih informasi jarak jauh, termasuk telepon, komunikasi data, satelit, dan gelombang radio atau mikro. Yang ketiga ada bidang elektronika konsumer. Bidang ini mencakup produksi perangkat elektronik seperti radio, televisi, perekam, penyedia daya, dan komponen. Industri elektronik modern dikelompokkan dalam 4K, komponen, komunikasi, kendali, dan komputasi. Kemudian yang terakhir ada bidang elektronika kuantum. Bidang ini mengembangkan elektronika terkait cahaya dan gelombang elektromagnetik termasuk laser dan komunikasi serat optik. Berikutnya ruang lingkup elektronika. Komponen adalah unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Komponen elektronika terbagi menjadi komponen aktif, yaitu memperkuat sinyal, contohnya transistor dan tabung trioda. Yang kedua ada komponen pasif, tidak memperkuat sinyal, seperti resistor, kapasitor, atau induktor. Berikutnya ada komponen elektronika. Berdasarkan hubungan antara tegangan V dan arus yang melaluinya I, komponen elektronika dibagi menjadi komponen linier dan komponen tak linier. Komponen linier yaitu resistor mengikuti hukum Ohm. Kemudian yang kedua, komponen tak linier, tabung trioda atau transistor. Kemudian yang terakhir ada sistem analog dan digital. Analog adalah mengolah atau menampilkan data dalam bentuk variabel yang berubah secara kontinu. Dan sedangkan digital mengolah atau menampilkan data dalam bentuk variabel diskrit dengan dua keadaan berbeda. Sekian dari materi penjelasan saya tentang ruang lingkup elektronika. Terima kasih.